Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Asri Aiko di segmen review film bioskop. Dan kali ini aku bakalan nge-review salah satu film Indonesia, yaitu Satria Dewa Gatot Kaca. Buat kamu yang udah lihat trailernya dan suka sama film-film yang genrenya superhero gitu, pasti udah gak sabar banget pengen nonton film ini. Soalnya trailernya itu tuh emang cukup bikin penasaran dan bikin kita berekspektasi karena emang bagus gitu trailernya. Nah tapi kalau misalnya kamu masih asing sama film ini, jadi film ini tuh dibintangin sama Rizky Nazar, Yasmin Neper, Omar Daniel, Edward Akbar, Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman, Ali Fikri, dan tentunya banyak juga pemain pendukung lainnya. Jujur meskipun trailernya emang bagus, tapi sebenarnya pas datang ke bioskop aku nggak berekspektasi apa-apa karena ini kan namanya juga film superhero yang pasti banyak menggunakan CGI, dan kita tahu lah ya kalau misalkan CGI tentunya nggak bisa berharap banyak karena kalau dibandingin sama film-film luar negeri tentu di Indonesia itu tuh secara budget masih kurang gitu, jadi selalu kelihatan gitu kalau itu bohong. Nah tapi ternyata secara keseluruhan aku sangat menikmati nonton film Satria Dewa Gatot Kaca ini. Salah satu film superhero yang menyenangkan untuk ditonton, gak bikin pusing, ringan, dan gak bertele-tele gitu. Termasuk tentang silsilah maupun latar belakang para tokoh itu tuh langsung bisa dimengerti sama orang awam. Karena jujur sebenarnya sebelumnya aku tuh sempat agak ragu-ragu, takutnya ini tuh bikin pusing soalnya kan dari judulnya atau dari nama-nama yang udah kita tahu aja ini tuh mencerminkan dunia pewayangan banget gitu ya. Dan kirain aku ini tuh bakalan latar belakangnya masa lalu gitu, ternyata masa kini, dan ini tuh cara mereka menjelaskan tentang latar belakang para tokohnya pun ini bisa dimengerti dengan bahasa yang sederhana juga gitu. Nah buat aku dari babak pertama aja udah langsung mencuri perhatian. Selain karena kaget ternyata ini latar belakangnya tahun 2006 dimulainya dan sampai si Rizky Nazar dewasa itu tuh udah tahun 2021. Juga karena memang babak pertama itu tuh jadi fondasi penting untuk film ini secara keseluruhan. Jadi memang udah langsung menggebrak gitu, jadi bikin kita langsung fokus untuk nonton film ini. Meskipun sebenarnya aku lumayan kurang greget gitu sama aktingnya Yuda Muda ketika pas dia ngeliatin ibunya yang lagi di luar rumah, pas ngeliat dari jendela itu tuh matanya kayak kurang terisi gitu, jadi kayak kosong aja gitu, jadi ya udah kayak bukan ngeliat ibu yang lagi diperlakukan seperti itu gitu. Tapi di babak yang sama juga aku bisa ngerasain kengeriannya, apalagi ini kan settingnya kayak di tengah hutan gitu, gelap-gelapan, dan itu tuh bagus banget sih menurut aku. Apalagi pas percakapan antara ibunya Yuda dan adiknya itu tuh aku suka sih. Dan secara keseluruhan setting tempatnya emang bagus, apalagi ini kan syutingnya di Gamplong ya, dan itu tuh nggak kelihatan kayak tempat studio gitu, jadi kelihatan kayak kota beneran aja gitu. Dan tempatnya juga nggak di situ-situ aja, jadi lebih menarik meskipun ini syutingnya dilakukan di saat pandemi. Nah kalau barusan aku suka sama tempat-tempatnya, sebenarnya aku kurang suka sama dar-der-dornya ini loh. Meskipun itu tipikal film superhero sih ya, tapi emang cukup berisik dan ngagetin gitu. Sebelum lanjut reviewnya, aku mau ngasih rekomendasi skincare dulu ya bentar, untuk kamu yang mungkin lagi nyari pencuci muka untuk merawat kulit berjerawat. Nah jadi sebelumnya juga sebenarnya aku tuh lagi berjerawat, dan ini tuh seperti yang bisa kamu lihat jerawatnya itu tuh yang lumayan meradang, dan itu tuh sebenarnya dalam banget soalnya aku pencet-pencet terus. Karena lagi berjerawat kayak gitu, akhirnya sekalian aja aku nyobain produk yang satu ini. Ini produk terbarunya dari Scarlett, yaitu Acne Facial Wash. Nah setelah beberapa hari pakai ini aku tunjukin foto before afternya. Ini yang realistis ya, jadi si jerawatnya itu tuh emang nggak langsung hilang gitu. Nah apalagi jerawat aku seperti yang tadi aku bilang itu sebenarnya dalam, jadi untuk di foto afternya itu tuh aku udah seneng banget karena itu tuh jadi udah kayak kempes dan udah kayak rata gitu sama kulit aku, jadi udah nggak ada tonjolan lagi, dan itu tuh udah tinggal hitamnya aja, dan itu pun udah memudar. Jadi aku seneng banget karena emang ini tuh kandungan utamanya ada vitamin C, terus mugwort hydrosol, lemon water, tea tree water, dan juga jeju aloe vera yang selain bisa meredakan jerawat juga bisa memudarkan flek hitam dan hiperpigmentasi pasca jerawat gitu. Jadi bukan cuman untuk mengempeskan tapi juga untuk memudarkan bekas-bekasnya. Nah, selain mengatasi masalah jerawat, dia juga emang bisa membantu membersihkan wajah dari kotoran penyumbat pori-pori yang pada akhirnya bakalan membentuk jerawat, termasuk bisa mengontrol minyak berlebih yang bisa menyebabkan jerawat juga. Jadi selain mengobati tapi juga mencegah gitu. Nah kalau misalkan kamu juga sempat ngeliat review aku untuk produk-produk Scarlett, alhamdulillahnya itu selalu cocok gitu. Jadi kan aku juga udah nyobain yang Brightly series, itu tuh mulai dari toner, pencuci muka, terus juga serum sama krimnya, dan juga yang acne. Nah kebetulan si acne ini tuh dari dulunya belum ada si pencuci mukanya, makanya sekarang aku senang sih karena dia udah ada pencuci mukanya, jadi semakin lengkap gitu. Karena ya gitu, sekarang ini pun selain aku pakai pencuci mukanya, tapi aku pun mengatasi jerawatnya tetap pakai serum dan juga krim dari Scarlett ini. Nah selain manfaatnya, apa sih bedanya antara pencuci muka Scarlett yang Brightly sama yang acne? Sebenarnya sama-sama aja sih.
Cuman beda kandungannya aja kalau menurutku. Jadi pas dipakai itu tuh keduanya sama-sama lembut gitu, jadi nggak bikin sakit. Meskipun ini di dalamnya kalau mungkin bisa kamu lihat ada kayak scrub kecil-kecil gitu yang mereka sebut boba. Nah ini tuh si scrubnya nggak bikin sakit sama sekali, karena justru dengan adanya si scrub kecil ini tuh berasa jadi lebih bersih gitu pas cuci muka. Soalnya ini tuh bukan tipe pencuci muka yang banyak busanya gitu, yaitu tipe pencuci muka yang lembut gitu, kayak gentle banget di kulit. Dan itu juga yang bikin dia itu nggak kerasa ketarik gitu pas kita selesai make. Selain karena teksturnya yang lembut, juga karena memang dia punya kandungan yang bisa melembabkan wajah. Nah kalau misalkan kamu pengen nyoba tapi mau yang pasti original, ntar bakalan aku kasih link di description box, itu langsung ke official store mereka. Jadi intinya produk ini cocok di aku, semoga cocok di kamu juga ya. Nah sekarang kita lanjut review film Gatot Kacanya. Dan BTW aku tuh termasuk orang yang jarang nonton Rizky Nazar, dan sempet maaf nih underestimate sama aktingnya, karena aku kira dia itu modal ganteng doang. Tapi ternyata enggak, ternyata aktingnya tuh bagus. Jadi nggak ada satupun dari aktingnya dia yang mengganggu aku sih, termasuk ke pergerakan-pergerakan kecilnya gitu. Jadi menurut aku bagus dan cocok untuk memerankan peran superhero. Termasuk juga untuk adegan laganya, menurut aku bagus sih. Itu tuh nggak kelihatan kayak koreo. Untuk di film-film lain biasanya adegan laga itu yang paling sulit dan paling kelihatan kalau itu tuh bohongan sih menurut aku. Nah kalau di film ini itu tuh nggak kelihatan kayak dilatih ya, emang kayak berantem aja gitu. Bahkan termasuk adegan laganya Yasmin Neper, menurut aku itu bagus. Dan tentunya kalau yang paling favorit adalah adegan laganya Kang Yayan sama Kang Cecep. Wah itu bagus dan cantik, indah gitu dilihatnya. Meskipun di beberapa bagian kurang kelihatan karena ini dibikin gelap gitu. Tapi kalau buat aku nggak masalah sih, karena kalau misalkan dibikin kelihatan banget cenderung ngilu sih kalau aku, soalnya kan merekanya pakai senjata pistol gitu. Jadi banyak adegan juga yang menurut aku itu tuh bikin ngilu. Jadi ini nggak cocok buat ditonton anak-anak. Dan Kang Cecep sama Kang Yayan emang gak terlalu lama, cuman itu tuh emang wajar juga sih, karena kalau si Kang Yayannya terlalu jago malah nggak make sense menurut aku, masa sejago itu gitu, padahal dia bukan penjahat utamanya. Terus ini bakalan spoiler sih, jadi kalau yang misalkan pengen nonton dulu, stop aja sampai di sini videonya, karena aku mau bilang bahwa plot twist yang ada di film ini tuh menurut aku ketebak, karena dari awal pun emang udah kelihatan banget ini tuh tipikal orang-orang baik yang pada akhirnya jahat gitu. Justru aku bakalan kaget kalau ternyata si bapak itu tuh baik. Dan menurut aku di sini CGI-nya bagus sih, meskipun untuk adegan-adegan melayang itu semuanya aku lumayan terganggu karena ya kelihatan bohongannya aja gitu. Nah terus aku juga suka sama beberapa hal yang tadinya aku anggap nggak masuk akal, tapi pada akhirnya jadi make sense gitu. Seperti misalkan pas setelah si Yuda dibacok, dia tuh masih bisa ngangkat temennya gitu. Nah padahal udah dibacok gitu, masa nggak ngerasain apa-apa, apalagi si sound effect-nya itu dibikin kayak gitu, kayak yang robek banget gitu kulitnya, tapi kayak nggak apa-apa. Nah itu tuh akhirnya terjelaskan juga ketika akhirnya dia ketemu sama si geng gitu. Dan hal lainnya aku pertanyakan juga, kayak misalkan kenapa si Gatot Kacanya nggak pakai kostum. Nah itu tuh terjawab pada akhirnya. Jadi banyak hal-hal yang aku anggap aneh tapi pada akhirnya make sense gitu. Meskipun ada sih hal yang menurut aku aneh, kayak misalkan karakter yang diperanin sama Ali Fikri itu tuh menurut aku bagus, dia tuh bagus banget aktingnya, tapi ada satu titik yang aku ngerasa keganggu adalah ketika diliatin bagaimana cara dia ngetik. Dia kan ahli IT gitu ya ceritanya, tapi ngetiknya itu nggak pakai 10 jari gitu, jadi itu cukup mengganggu aku sih, meskipun itu emang nggak berpengaruh sama cerita. Dan tentunya hal lain yang mengganggu yang udah diomongin banyak orang adalah tentang penempatan iklan yang ada di film ini. Iklannya tuh banyak banget dan selalu kayak di zoom gitu, makanya membuat aku mengganggu. Padahal sebenarnya make sense aja sih, kayak misalkan pas ada nyamuk langsung disemprot pakai obat nyamuk gitu. Menurut aku ya make sense dalam keadaan rumah yang seperti itu, emang mungkin banyak nyamuk gitu. Atau misalkan karakternya Ali Fikri yang suka makan UV, ya menurut aku itu make sense aja. Cuman ya cara pengambilan gambarnya mungkin yang buat aku juga emang mengganggu. Tapi terlepas dari itu, menurut aku ini salah satu film superhero Indonesia yang menyenangkan banget untuk ditonton, dan kerasa gitu bahwa si Gatot Kaca ini tuh emang superhero yang bisa kita mintain bantuan di saat ada masalah. Kenapa? Karena setiap karakter penjahat itu tuh dasarnya udah kuat gitu. Jadi setiap yang jahat itu kemungkinan besar pasti dari kaum ini, dan si Gatot Kaca ini adalah superhero yang datang untuk melawan kaum ini gitu. Apalagi kan si pimpinannya itu belum musnah gitu. Jadi cukup make sense untuk kita minta bantuan sama Gatot Kaca. Oke, kayak gitu aja. Jadi buat kamu yang suka film superhero yang ringan, apalagi yang dari Indonesia, nonton deh film Gatot Kaca. Kalau misalkan kamu udah nonton, kira-kira gimana? Apakah menurut kamu seru juga atau enggak? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Oke, sampai ketemu lagi di video aku yang lain. Dah.